Hey, what's up? Balik bersama gua Ogi Abioel di channel Poltex. Alright, di sini gua akan cerita sedikit saja tentang pengalaman gua, yaitu sosialisasi kegiatan sosial tentang virus corona. Ya, pastinya kalian semua sudah tahu kan, virus corona itu sangat mewabah di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Oke. Sebelum gua akan menceritakan pengalaman gua soal kegiatan sosialisasi gua, oke. Yang pertama-tama gua akan cerita sedikit tentang apa sih itu corona. Kalian semua sudah tahu, semuanya sudah tahu, dan itu sudah viral sekali, jauh lebih viral daripada TikTok. Corona virus adalah keluarga virus yang ditemukan pada manusia dan hewan, mulai dari penyakit flu, batuk, hingga penyakit fatal lainnya. Oke. Jadi corona ini sangat mewabah ya, sangat bahaya sekali. Kenapa bahaya? Ya karena itu penyebarannya cukup luas, men. Cukup mudah sekali penyebarannya. Mungkin ini kiamat kecil-kecilan ya. Bagaimana proses penyebarannya virus corona? Baik, di sini gue akan jelasin sedikit saja. Ya, menurut buku yang gue baca atau web yang gue baca, di web ini adalah virus ini menyebar dengan cara dari tetesan air, lalu mulut, hidung, dan mata. Saat orang terinfeksi sedang batuk dan bersin. Nah, ketika orang itu terinfeksi, maka orang itu akan mengalami gejala-gejala. Ya, gejala itu bisa dilihat mulai berapa hari gitu ya, 14 hari kalau nggak salah. Jadi mengapa ketika ada seseorang yang terinfeksi corona dengan itu, maka orang itu akan dikarantina. Ada berapa gejala yang terjadi ketika terinfeksi? Lah, ini poin utamanya, lo semua harus tahu. Jadi ketika lo antisipasi ini, mungkin lo merasa gue di rumah aja nih, gue nggak kemana-mana. Tapi kalau lo mengalami gejala-gejala ini, segera lo hubungi dokter atau lo ke rumah sakit sekarang. Oke, yang pertama adalah demam, menggigil, batuk, dan sesak napas. Karena virus ini tuh menyerang pernapasan. Seharusnya itu dia menyerang pernapasan, tapi gejalanya adalah batuk, flu, demam, dan lain-lain. Gejala ini dapat dilihat dari 2 hari sampai 14 hari. Seperti yang gue bilang tadi, gejala ini dapat dilihat dari 14 hari, men. Ketika lo di rumah aja tapi lo merasa ada yang aneh menurut gue, ada yang aduh gue sakit ya, lebih baik lo cek ke dokter. Takutnya itu adalah virus corona. Lo terkena virus corona, lo dikarantina sampai 3 bulan aja. Like pengaruh terhadap sosial, terhadap masyarakat. Apa sih pemerintah apakah sudah melakukan potensi-potensi yang dikembangkan, atau pemerintah itu sudah melakukan lebih lanjut tentang virus ini? Ya, pemerintah khususnya Pak Presiden Jokowi kita itu sudah mempertindak virus ini. Itu dengan cara apa? Yang pertama, menyemprotkan disinfektan ya, seperti cairan gitu, cairan ya apa yang namanya, sama sih seperti hand sanitizer, cuma dia itu berbentuk cairan ya, seperti itu. Lalu yang kedua, melakukan karantina selama 14 hari. Lo semua tahu di Jakarta pun sekarang dikarantina, men. Jakarta itu sangat parah sekali. Itu awal orang kena corona di kota Jakarta. Setelah itu menyebar semuanya. Ya, di Jakarta juga dilakukan karantina. Bukan aja di Jakarta, tapi semua di Indonesia dilakukan seperti itu. Ya, cukup bosan sih. Itu dilakukan selama 14 hari, men. Oh, ingat 14 hari, 2 minggu.
seperti kita ini, anak laki-laki atau anak perempuan atau remaja-remaja, kaum muda yang lain, ya tentunya kita tidak bisa menahan karantina 14 hari di rumah aja tuh kita nggak bisa. Kita perlu ya nyantai, mungkin ngopi dengan teman-teman atau kumpul-kumpul dengan teman-teman, tapi gue sarankan sementara ini jangan dulu men, karena ini bahaya sekali. Oke. Lalu apa sih bagi orang-orang masyarakat itu risikonya atau tantangannya dengan virus ini itu apa? Ya yang pertama adalah maksudnya perekonomian. Ya lo tahu semua lah, di karantina itu tidak bisa bekerja, beraktivitas. Jadi orang itu di rumah aja, homework, WFH. Jadi orang itu di rumah aja men. Jadi ya apa ya, kasihan gitu orang-orang yang ya ekonominya bisa dibilang agak kecil sih ya. Itu kasihan sekali men. Jadi dia tertentang ekonomi. Lalu yang kedua apa? Yang itu tadi gue sebutkan, tantangan untuk berkumpul bagi anak muda. Ya ini sangat berat sih. Gua pun mengalami gitu loh. Ya seperti kita tahu corona itu sangatlah berbahaya. Penyebarannya itu cukup luas. Ya. Dengan cara kita menyentuh tangan seseorang pun itu bisa. Maka dari itu disediakan hand sanitizer nih, seperti gua yang gue punya ini ya. Hand sanitizer nih. Ini gue buat sendiri men, dari orang tua gue sih sebenarnya, bukan gue sendiri ya. Ini hand sanitizer. Jadi ketika lo menyentuh teman, lo boleh kumpul. Tapi ketika lo saat berkumpul, lo kan masih bersalaman tuh sama teman-teman. Nah itu lo harus bijak-bijaknya untuk sekali-sekali menggunakan hand sanitizer. Okay? Ya, penurunannya itu cukup mewabah, melebar luas sekali. Lo semua sudah tahu kan. Itulah pentingnya bagi masyarakat, tantangannya, dan pemerintah sudah melakukan divisi, melakukan selenggara potensi-potensi untuk mengembangkan permasalahan ini tuh apa, gimana caranya permasalahan ini agar selesai itu gimana sih? Yaitu tadi dengan memutus mata rantai corona. Jadi pemerintah menghimbau untuk karantina selama 14 hari. Oke, di sini gue akan menceritakan kegiatan sosial gue ya di kampung-kampung gue di sini aja sih. Yaitu apa? Membagikan hand sanitizer ya. Dan masker gratis ya, masker kain sih, bukan masker yang buat alat medis seperti itu ya. Di sini gue membagikan itu beberapa masker ya. Gue kan ikut kayak apa namanya tuh, pengurus gitu ya, pengurus muda-mudi di sini gitu ya. Gue ikut antisipasi soal itu. Di kampus gua di Ubaya, Politeknik Ubaya, di Universitas Surabaya, itu rektor Pak Beni Lianto itu juga membagikan hand sanitizer dan masker untuk mencegah virus corona ya. Dan gue terinspirasi dari itu men. Jadi kenapa kok gue ikut dan gue menyarankan dari kampung ini, di kampung gue, untuk melakukan hal itu, karena ya itu cukup membantu sih buat masyarakat. Jadi agar mereka juga terselamatkan gitu loh oleh virus corona ya. Namanya juga kan kita mengantisipasi ya, semuanya itu kembali emang kepada diri kita sendiri, bagaimana cara kita mengklaim menjaga diri kita baik-baik, tapi itu semua harus kita lakukan secara sadar diri sendiri. Oke, cukup itu aja sih gue mau cerita soal itu, soal gue menyinggung soal corona ya. Kenapa kok gue menyinggung soal corona? Karena ini topik cukup yang menarik buat gue. Jadi ini ada hubungannya dengan bakti sosial gue kemarin waktu di masyarakat setempat atau di kampung gue. Itu ya gue seperti ini, gue mereview atau membagikan semua itu masker, hand sanitizer, dan kebutuhan corona semua itu di kampung gua. Terima kasih atas perhatiannya. Bagi lo yang menonton, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share buat teman-teman.
biar gue menjadi artis men, oke? Biar bisa gue viral dan gue bisa membuat konten ini lagi atau membuat konten yang bermutu lagi. Terima kasih atas perhatiannya. See you.